Halo semuanya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas penggunaan like dan between pada clause where, serta multiple where conditions. Cuma di video kali ini kita hanya akan membahas penggunaan like dan penggunaan between serta multiple where conditions itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan tentang penggunaan like dan not like. Jadi penggunaan like dan not like itu sama seperti operator sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, jadi penggunaan seperti ini. Kita masih menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya, yaitu database pegawai. Dan kita akan coba menggunakan like ini tadi. Oke, kita tampilkan dulu datanya. Kita akan tampilkan dulu data dari tabel daftar pegawai. Nah, datanya masih sama, ada 14 record di dalam tabel daftar pegawai. Dan di sini kita akan coba menggunakan like untuk melakukan filter. Jadi kita masih menggunakan where. Perbedaannya adalah kita tidak menggunakan operator biasa seperti sama dengan, tidak sama dengan, tapi kita menggunakan like dan not like. Jadi sekarang kita akan membahas like dan not like. Penggunaannya kurang lebih sama seperti penggunaan operator sama dengan dan tidak sama dengan, cuman pengetikannya saja yang berbeda. Oke, jadi misalnya seperti video sebelumnya, kita ingin menampilkan tempat lahir yang sama dengan Pontianak. Oke, kalau minggu lalu kita menggunakan operator sama dengan. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan like. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, where tempat lahir like. Lalu sebutkan value-nya, karena kita ingin menampilkan tempat lahir yang sama dengan Pontianak, maka penulisannya seperti ini. Kita coba execute. Oke, hasilnya sama seperti penggunaan operator sama dengan, dia akan menampilkan tempat lahir yang sama dengan Pontianak atau seperti Pontianak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke not like. Not like itu sama dengan tidak sama dengan. Oke, itu kegunaannya sama. Jadi untuk menampilkan data selain dari value yang kita ketikkan. Oke, penggunaannya sama persis seperti penggunaan operator tidak sama dengan, cuman penulisannya saja yang berbeda, sama seperti like. Oke, misalnya kita ingin menampilkan field tempat lahir atau kolom tempat lahir yang bukan Pontianak. Oke, berarti kita gunakan not like, lalu Pontianak. Oke, kita coba execute. Dan hasilnya adalah menampilkan daftar pegawai yang tempat lahirnya bukan Pontianak atau tidak sama dengan Pontianak. Oke, seperti itulah penggunaan like dan not like. Nah, cuman perbedaannya, untuk like kita bisa gunakan wildcard. Apa itu wildcard? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, jadi untuk materi kita kali ini itu akan ada tugas untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang nantinya akan kita bahas di grup. Oke, tugas kalian itu adalah yang pertama, tampilkan data pegawai yang berasal dari Jakarta. Oke. Jadi ini adalah tugas kalian yang pertama. Untuk menampilkan data pegawai yang berasal dari Jakarta, berarti kan bisa gunakan operator sama dengan atau operator like. Terserah kalian pilih yang mana, pilih saja salah satu dari dua opsi tersebut. Tugas keduanya adalah tampilkan data pegawai yang bukan berasal dari Singkawang. Ini adalah soal kedua dari tugas Anda minggu ini. Oke, jadi ini adalah dua tugas pertama yang akan kita tampilkan atau yang saya akan perlihatkan ke kalian di video ini. Nantinya akan ada 8 atau 9 tugas sesuai dengan materi yang hari ini kita bahas. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis karena
Di video ini terselip tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi ini adalah tugas kalian. Ada 2 tugas yang sesuai dengan materi yang sudah kita bahas minggu lalu dan materi kita hari ini yang like dan not like, yang materi kita sekarang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita. Kita masih menggunakan like, cuma kita akan menggunakan wildcard untuk menampilkan data. Kita akan lanjut ke penggunaan like selanjutnya. Penggunaan like juga bisa diikuti dengan wildcard. Apa itu wildcard? Pasti sudah tidak asing bagi kalian, karena penggunaan wildcard ini sudah pernah kalian pelajari waktu mata kuliah paket program aplikasi atau akses. Kalian juga pernah filter dan dengan database dan tabel yang sama, karena itu saya yakin kalian pasti sudah familiar dengan wildcard. Apa itu wildcard? Wildcard adalah karakter khusus yang dapat digunakan untuk menggantikan karakter tidak dikenal pada string value. Nah, dengan menggunakan wildcard, kita dapat menemukan beberapa data yang mirip, tapi tidak identik berdasarkan kecocokan pola yang kita tentukan. Nah, jadi wildcard yang kita gunakan di sini ada 4 jenis, yaitu ada persen, seperti ini penulisannya, lalu ada underscore, lalu ada kurung siku, lalu ada kurung siku yang ada simbol ini. Oke. Penggunaannya seperti apa? Oke. Persen ini kalau diakses itu bintang. Jadi kalian sudah pernah menggunakan akses dan sudah pernah melakukan filter dengan query di akses, maka kalian tidak asing dengan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini kegunaannya sama seperti tanda persen. Jadi ini kalian gunakan di Microsoft Access, yang ini kita gunakan di SQL Server. Jadi penulisannya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Nah, persen ini digunakan untuk menggantikan lebih dari satu karakter yang tidak dikenali. Jadi misalnya di pencarian, kalian ingin mencari huruf depan saja, atau huruf akhir, atau huruf yang ada di tengah-tengah. Itu kalian bisa gunakan karakter persen ini. Selanjutnya ada underscore, seperti ini penulisannya. Underscore ini digunakan untuk menggantikan satu karakter saja. Kalau persen tadi, dia menggantikan lebih dari satu karakter atau banyak karakter, sedangkan underscore ini hanya bisa menggantikan satu saja. Jadi misalnya kalian ingin mencari kode yang awalnya 93, nah kalian bisa tambahkan 2 underscore di belakang 93. Itu nanti akan kita coba. Oke, ini untuk underscore. Nah, underscore ini digunakan jika data dengan length yang sama. Seperti kode ini bisa kita gunakan. Kalau nama bagaimana? Agak susah digunakan, lebih baik kita gunakan persen karena panjang dari data ini berbeda-beda. Oke, jadi seperti itu penggunaannya. Underscore bisa kalian gunakan untuk field atau kolom yang length-nya sama seperti kode ini, karena ini semuanya 4 karakter, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sedangkan nama kita bisa gunakan persen, karena length-nya ini berbeda-beda. Tidak bisa kita tentukan pastinya berapa panjang karakter ini. Selanjutnya adalah kurung siku, seperti ini. Nah, ini digunakan untuk mencari karakter yang mirip dengan karakter yang kita akan ketikkan di dalamnya nanti. Misalnya di sini kita A, berarti mencari nama, misalnya nama like A, seperti ini penulisannya. Maka dia akan mencari nama yang awalannya adalah A. Dan kurung siku ini bisa mencari lebih dari satu karakter. Misalnya kita ingin mencari karakter A, abjad A, sampai G misalnya. Itu bisa kita gunakan. Jadi memungkinkan untuk mencari rank dari suatu karakter. Oke, selanjutnya adalah wildcard yang seperti ini. Nah, ini adalah kebalikan dari wildcard yang kurung siku biasa. Jadi ini adalah versi tidak sama dengan dari wildcard ini. Jadi ini kita mencari yang sama dengan nilai di dalam kurung, sedangkan ini mencari nilai yang tidak sama dengan ketentuan yang kita tuliskan di sini. Kita akan coba praktekkan bagaimana cara menulis query untuk ketiga wildcard ini. Oke, pertama kita akan gunakan persen. Nah, persen ini saya yakin kalian sudah familiar penggunaannya.
Tapi akan saya jelaskan kembali supaya kalian bisa lebih ingat lagi bagaimana cara penggunaannya. Kayak misalkan, dari data ini kita ingin menampilkan, kita pakai field atau kolom nama ya, kita ingin menampilkan nama yang berawalan D. Oke, jadi di sini ada beberapa data yang berawalan D. Cuman kita harus tampilkan dulu semuanya, karena ini hanya ada 14 data. Oke, jadi kita tampilkan dulu seluruh data di dalam tabel ini. Ada 14 record. Nah, di sini kita ingin filter data ini dengan penggunaan like dan wildcard. Kita ingin menampilkan nama yang berawalan D. Berarti di sini ada beberapa data yang akan tampil. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti akan ada 6 data yang tampil. Tulisannya sama seperti yang diakses. Select bintang from daftar pegawai. Where? Di mana? Oke, ingat kolom apa yang ingin kita filter? Adalah kolom nama atau field nama. Berarti where nama, lalu gunakan like. Like. Nah, kita tadi akan menampilkan nama yang berawalan D. Berarti D, lalu persen. Tutup petik. Ingat, gunakan petik dan tutup petik. Oke, hasilnya adalah menampilkan data atau daftar pegawai yang namanya dimulai dengan huruf D. Jadi, karakter persen ini menggantikan karakter-karakter di belakangnya yang tidak pasti. Jadi ini tidak pasti karakternya ada berapa di belakang D. Mau itu 10, mau itu 20 di belakang D, mau itu 100 di belakang D, itu akan tergantikan oleh tanda persen ini. Maka hanya cukup ketikan D dan persen, maka akan ditampilkan nama yang berawalan D. Selanjutnya, bagaimana kita ingin menampilkan nama yang berakhiran. Tadi kita menampilkan nama yang berawalan D, sekarang kita coba ingin menampilkan nama yang berakhiran A. Oke, berarti penulisannya tinggal diubah posisinya. Jadi kita gantikan dulu karakter-karakternya, baru karakter terakhir adalah A. Nah, saat kita execute, maka di sini akan tampil daftar pegawai yang namanya berakhiran A. Kalian bisa lihat di sini semuanya berakhiran A. Bagaimana jika kita ingin mencari kata yang ada di tengah-tengah? Maka tinggal tambahkan saja persen di depan dan di belakang. Jadi katanya bisa kita apit di antara persen. Misalnya kita ingin mencari yang ma. Oke, misalnya ini kan lesmana. Berarti ada ma di tengah-tengah karakter ini. Kita coba. Where nama like ma. Jadi yang mengandung ma. Perlu diingat kalau penulisan seperti ini, maka ma ini berada dimanapun itu tidak masalah. Baik itu ada di awal, atau di tengah, atau di akhir. Itu tidak akan masalah. Yang penting, dia mengandung kata ma ini. Oke, kita coba execute. Oke, bisa kalian lihat, Thomas ini ada di tengah, mana ada di tengah, ini juga ada di tengah, ini juga ada di tengah, ini juga ada di tengah. Oke, jadi aman. Misalnya kita mencari D. Jadi ini ada di awal, D ada di tengah, ya kan? Ini ada di awal, dan D di tengah. Oke, misalnya ma, kita ganti dengan D. Apakah benar Dinanta ini akan tampil? Kita coba execute. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini itu posisinya di mana tidak masalah. Yang penting nama ini mengandung kata di. Di depan, di tengah, di depan. Jadi itu penggunaan persen. Nah, tugas kalian adalah, jadi soalnya akan bertambah nih. Tadi sudah 2 soal, ini adalah soal ketiga. Soal ketiga, tampilkan nama pegawai yang berawalan K. Oke, gampang banget kan? Soal keempat, tampilkan nama pegawai yang berakhiran N. Soal kelima, tampilkan nama pegawai
yang mengandung kata li. Seperti ini. Jadi ini adalah soal lanjutan dari 2 soal tadi. Jadi sudah ada 5 sejauh ini soal yang menjadi tugas kalian untuk minggu ini. Oke, itu penggunaan persen. Sekarang kita akan lanjut ke penggunaan underscore. Nah, ini saya hapus dulu. Dan soalnya juga saya hapus. Oke, sekarang kita akan lanjut ke underscore ya tadi. Oke, misalnya kita ingin menampilkan, oke, jadi underscore ini tidak bisa kita gunakan di kolom lain selain di kode. Tanggal lahir sebenarnya juga bisa dan mulai kerja, cuman kita lebih enak jika gunakan kode ini. Jadi kita ingin mencari kode, karena kode ini value-nya panjangnya semuanya sama, 4 karakter. Berarti misalnya kita ingin menampilkan kode yang berawalan 93. Kalau hanya berawalan 9, itu kan berarti semua data tampil, karena ini memang berawalan 9 semua. Karena itu kita akan coba filter kode yang berawalan 93. Berarti penulisannya seperti ini. Select bintang from daftar pegawai, where, jangan lupakan where ya. Where, lalu field-nya apa? Di sini field-nya adalah kode. Jadi where kode like. Nah, di sini kita ingin menampilkan kode yang berawalan 93. Berarti ada 2 karakter yang sudah kita ketahui. Di 93. Nah, selanjutnya, di belakangnya kita tidak tahu kan angkanya apa aja. Mungkin 34, ada yang 88. Nah, ini 2 value yang berbeda, 34 dan 88. Maka kita gantikan dengan wildcard underscore. Karena dia ada 2 karakter, berarti underscore-nya 2 kali. Seperti ini. Oke, kita tampilkan daftar pegawai yang kodenya dimulai dari 93. Bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah menampilkan daftar pegawai yang kodenya diawali dengan 93. Jadi underscore ini dia hanya bisa menggantikan 1 karakter saja. Karena setelah 93 ini ada 2 karakter di belakang, maka kita tambahkan 2 underscore di belakangnya. Itu untuk underscore. Nah, tugas Anda untuk yang underscore ini, oke, jadi ini adalah tugas ke-6 ya. Tampilkan data yang kode pegawainya berawalan 98. Oke, jadi tugas kalian adalah menampilkan yang awalnya 98. Nah, saya sudah tampilkan yang 93, giliran kalian menampilkan yang 98. Gampang banget kan soalnya. Itu untuk wildcard underscore. Kita lanjut ke yang kurung siku. Penulisannya sama, jadi select where. Nah, misalnya kita ingin memfilter nama pegawai. Kita ingin menampilkan nama pegawai yang abjadnya dari A sampai E. Berarti nama yang berawalan A sampai nama yang berawalan E. Berarti di sini kita bisa mengkombinasikan antara kurung siku dan persen. Nah, berarti kita gunakan kolom nama atau field nama, where nama, like. Nah, petik 1 jangan lupa. Oke, lalu buka kurung. A sampai E. Lalu tutup kurung siku. Nah, kita ingin mencari nama yang berawalan A sampai E. Berarti karakter selanjutnya itu akan digantikan oleh wildcard persen. Seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Saat di-execute, maka akan ditampilkan nama yang abjadnya dari A sampai E. Nih, kalian bisa lihat. Misalnya kita ganti lagi. Dari S sampai U. Apakah ada? Oke, ternyata ada 1 data saja. Oke, jadi di sini kita bisa sebutkan rank-nya. Jadi kalian akan menampilkan data dari rank mana sampai rank mana. Dan penulisan rank ini juga bisa seperti ini, misalnya ABC. Berarti ABC. Dapat juga kalian ketikkan seperti ini. Hasilnya sama. Oke, jadi ini untuk mencari yang awalan ABC.
Nah, kalian bisa kombinasikan dengan ini. Oke, dengan wildcard persen. Nah, tugas kalian untuk wildcard kurung siku ini, oke, berarti ini soal ke-7 ya. 7, tampilkan data pegawai yang namanya berawalan A sampai D. Jadi ini adalah tugas kalian atau soal yang ke-7. Tugas kita minggu ini. Kita akan lanjut ke wildcard selanjutnya. Nah, wildcard selanjutnya itu adalah tidak sama dengannya. Oke, jadi ini versi tidak sama dengannya. Misalnya kita ingin menampilkan, oke, kita coba tampilkan dulu semua datanya. Misalnya, kita tidak ingin menampilkan data yang berawalan D. CD aja deh. C sampai D. Berarti nama yang tanda petik, lalu gunakan lambang ini, simbol ini, lalu A, C sampai D tadi ya, atau CD. Seperti ini, lalu berikan persen di belakangnya dan tutup petik. Nah, maka hasilnya adalah menampilkan data yang bukan berawalan C dan berawalan D. Jadi bisa kita lihat di sini, data yang ditampilkan adalah data selain C dan D. Jadi ini tampilkan data yang tidak sama dengan C dan D. Maka akan ditampilkan abjad yang lainnya, itu untuk operator wildcard selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah tugas ke-8. Tampilkan data pegawai yang namanya bukan berawalan A sampai D. Jadi kebalikan dari soal nomor 7 tadi. Oke, jadi seperti itulah materi kita untuk video kali ini. Nah, video selanjutnya, seperti yang saya sudah bahas di awal video tadi, kita akan membahas between and, rank, dan juga multiple where conditions. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.